masukkan di bagian investasi pun kena biaya. Ya, biayanya kurang lebih antara 3 sampai 5%. Ya, ini kalau di reksadana kita sebutnya dengan biaya subscription fee. Ya, kalau di sini di investasi mereka nyebutnya dengan biaya top up namanya. Nah ini penting supaya kita tadi Pak Daman nanya biaya dana saya bisa kembali nggak itu tadi 6 juta preminya 6 juta 500.000 premi, tapi itu tadi dengan ekspektasi setahun katakan bisa harusnya bisa dapat 6 juta. Saya harus katakan dengan sangat menyesal kalau pembagiannya seperti ini Pak, 90-10 apa 70-30 atau 50-50 dan yang sebelah kiri pasti tidak akan kembali karena itu memang sudah bagian dari setengahnya pasti tidak akan kembali katakan kalau misalnya 50-50 ya. Iya, kondisinya seperti itu, betul ya. Nah, terus jangan lupa juga bahwa tadi kemarin ada asuransi, ada investasi. Apakah kita harus memperbesar porsi, meminta kepada agennya gitu kan, porsinya lebih besar untuk yang investasi, Mas Aidil? Bisa saja, boleh saja, boleh saja. Di beberapa kasus, di beberapa contohnya misalnya bank assurance, komposisinya memang saya temukan di kasus-kasus ya di klien-klien, komposisi investasi lebih besar daripada asuransinya. Tapi bukan berarti kemudian menghilangkan ini tetap hilang. Ini tetap hilang. Ini tetap kena biaya. Tapi kan yang hilang yang di sini biaya akuisisi jadi lebih kecil gitu kan? Betul. Nggak ada jalan-jalan buat agent tar. Kita ke pemirsa lagi ada dari Surabaya, Ibu Rina, silakan Bu Rina. Selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Mas, saya mau tanya. Saya ini sudah ikut asuransi pendidikan ya, sudah dapat 4 tahun. Sepertinya para pakar perencana keuangan tuh nggak nyaranin untuk ikut asuransi pendidikan gitu loh. Nah, ini rencananya saya dapat 7 tahun sudah saya ambil kira-kira dapat 50 juta. Nah, itu ingin saya masukkan ke reksadana atau saham yang kiranya nanti returnnya, ini anak saya kan lulus masuk perguruan tinggi kurang 15 tahun lagi. Berarti saya bisa investasikan 50 juta itu selama 15 tahun. Itu investasinya kemana ya Mas ya? Baik. Pertanyaan Ibu Rina ini nanti dijawab selepas selingan. Nah, pemirsa tetap bersama kami dalam Your Money. Kita masih bicarakan soal asuransi bukan investasi, dan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rina tadi Surabaya, silakan Mas Aidil. Ya, itu pertanyaan sangat bagus. Keputusannya sudah bagus bahwa memindahkan dari asuransi ke investasi langsung ya Bu Rina ya. Pilihan produknya banyak ya, salah satunya yang memang cukup kita lihat dulu kenaikan dana pendidikannya berapa. Kalau kenaikan dana pendidikan di atas 20%, di atas 25%, berarti pilihannya memang harus ke produk-produk pasar modal, saham atau reksadana saham, itu jadi pilihan yang tepat dan tidak masalah resikonya karena dipakainya untuk jangka panjang, masih 15 tahun lagi. Dan kembali lagi tadi, itu adalah keputusan yang tepat yang sudah dilakukan, memindahkan, kalau memang mau investasi mendapat return yang lebih besar, memindahkan asuransi itu tadi ke investasi. Ya, mungkin bisa dikasih tips yang cepat gimana? Saya mau tambahkan lagi satu lagi, yang komponen yang selama ini selalu salah persepsi masyarakat bahwa asuransi unit link dikatakan, atau asuransi whole life dan unit link ya, dikatakan bahwa dia mengcover bahwa sampai kita usia 99 tahun. Ya, dan ini memang betul sekali, di cover sampai kita usia 99 tahun. Kemudian persepsinya yang salah adalah bahwa kalau kita sudah bayar premi 5 tahun atau 10 tahun, kita nggak perlu bayar premi lagi. Itu betul, bahwa kita bayar ke perusahaan asuransi, bayar 5-10 tahun nggak perlu bayar premi. Karena nanti di cover dari hasil ini kan, investasinya. Tapi bukan berarti bahwa kita nggak bayar premi sama sekali. Di dalamnya sini, mesinnya ini, internally, itu ada tadi biaya COI dan COR. Dan biaya COI dan COR ini atau cost of insurance atau biaya asuransi, premi asuransinya akan dipotong seumur hidup kita sampai kita meninggal dunia. Ya, jadi bukan 5 tahun 10 tahun, tapi seumur hidup sepanjang polisi ini berjalan sampai kita meninggal dunia. Dan kalau dalam kondisi-kondisi tertentu di mana nilai investasi kita kurang, ya turun di bawah, misalnya lagi crash kayak 2008, nilai investasi kurang, nasabah diminta untuk nambah lagi. Jadi tidak ada jaminan bahwa 5 tahun atau 10 tahun pembayaran premi itu selesai. Bisa jadi anytime mereka diminta top up. Jadi kalau dalam suatu kondisi misalnya investasinya turun, kita sudah top up, sementara tadi premi asuransi jalan terus. Premi asuransi jalan terus, betul. COI-nya ini diambil terus. COI dan COR, cost of insurance dan cost of rider, akan diambil selama polisnya berjalan. Nah, ini banyak sekali nasabah tidak mengetahui, dan itu diambil dari uang kita. Sebentar, tapi kan itu ketika mungkin pada suatu saat itu tadi premi asuransi sudah dibayarkan oleh return dari investasi, Mas Aidil? Betul, bisa jadi dibayarkan dari return investasi kalau ada returnnya. Tapi kan yang namanya market
Ya, dia kan market ngerti lah, market bisa naik bisa turun kan. Iya, betul. Jadi di kasus tertentu saya kejadian tahun 2008 di mana nilai investasinya kurang, nasabah banyak disuruh top up. Oke. Jadi dia udah bayar premi 5 tahun, udah selesai nih. Tahun ke-7 tiba-tiba itu jadi top up. Ya, karena coy-nya kurang. Dan paling penting coy ini dibayarkan selama polis berjalan. Jadi tidak ada yang namanya premi asuransi berhenti, nggak ada. Tapi ada nggak kemungkinan kita bisa mengambil return investasi kita sebelum misalnya market lagi down begitu? Bisa nggak? Boleh gitu kan? Ini hak kita ya, ini bisa diambil kapan aja. Tapi biasanya agen selalu bilang jangan diambil, nanti kan bisa buat ini kan free premi nanti pada suatu saat gitu kan. Tapi oke lah, kalau misalnya begitu apa yang harus kita pahami ya soal ini bahwa asuransi memang bukan investasi, apa yang harus dilakukan? Jadi yang paling penting adalah gini, ini unit link ini adalah produk yang sangat canggih, produk yang sangat advance. Jadi diperlukan suatu pengetahuan yang lebih detail lagi, baik dari sisi investasi maupun dari sisi asuransinya. Yang paling penting buat nasabah adalah mengetahui dulu tujuan keuangannya. Kalau memang untuk proteksi, belilah proteksi. Kalau untuk investasi, belilah investasi. Kalau mau menggunakan produk yang dicampur, harus tahu secara detail preminya berapa, alokasinya seperti apa, biaya-biayanya seperti apa, penaltinya seperti apa. Tanyakan secara detail. Kalau masih ada keraguan, tanya ke perusahaan asuransinya. Gitu. Karena apapun yang terjadi, yang akan di-honor atau diakui oleh perusahaan asuransi adalah semua yang tercantum di dalam polis. Berarti yang selama ini diungkapkan, berarti itu salah. Baik Mas Aidil, terima kasih untuk waktu dan perbincangan kita. Semoga sangat bermanfaat ya buat pemirsa kita. Nah pemirsa, demikian, asuransi jadi bukan investasi. Tepat memilih mana yang Anda butuhkan, apakah memang sebuah proteksi atau memang sebuah return dari investasi. Demikian perbincangan kita dalam Your Money bersama dengan Aidil Akbar Majid. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan lagi at 11 Show.